Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Ratnaningrum dengan NIM 2207089. Saya dari kelas 7E dengan nomor urut 19. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan langkah-langkah dari UTS Karya Tulis Ilmiah. Untuk nomor pertama yaitu tentang bagaimana cara mencari artikel ilmiah di Scopus. Yang pertama, membuka terlebih dahulu scopus.com. Setelah itu kita bisa mengeksplor di bagian search dokumen. Nah, untuk tahap ini karena saya akan mencari tentang financial literacy and elementary school, maka saya perlu memasukkan boolean yang sesuai dengan kata kunci lain tentang financial literasi. Nah, saya menggunakan bantuan dari ChatGPT dengan mencari boolean operator. Maka dari itu, hal yang perlu saya lakukan yaitu membuat prompt. Prompt yang cocok untuk boolean operator adalah sebagai berikut. Buatkan satu Lalu setelah booleannya sudah ada, kita tunggu. Nah, berikan satu paragraf panjang yang berisi 12 boolean operator kompleks tentang tema financial literacy and elementary school. Gunakan istilah yang relevan, gunakan struktur OR, AND, serta kombinatif dengan hasilnya secara lengkap dan dipakai untuk pencarian database akademis seperti Scopus. Nah, setelah boolean operator tersalin, kemudian dari 12 boolean operator ini kita masukkan ke Scopus, lalu dimasukkan, dan di sini terdapat 90 dokumen yang ditemukan. Nah, karena kita akan memfilter beberapa sub. Yang pertama itu kita mau dari tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Kita limit, kita batasi. Lalu setelah dibatasi akan muncul 2022 sampai 2025. Selanjutnya, selain itu juga ingin menginklusikan lagi dengan social science dan juga ekonomi. Kita limit, kita batasi. Muncul 30 dokumen yang dicari. Selanjutnya, ingin dokumen type-nya artikel dan juga keywordnya itu kita mau dari financial literacy elementary school, selanjutnya student, terus kita cari lagi elementary school, kita limit lagi. Setelah dibatasi, kita juga mau di bahasa Inggris dan juga open access supaya bisa diakses dan bisa di-download. Ada 5. Terakhir, menemukan 5 dokumen yang bisa open access. Oke. Karena kita mau mengetahui bagaimana kualitas dari jurnal yang kita cari, karena dari 5 ini di sini ada jurnal Mathematics Education, Society of Social Science, Education Research, ada pedagogika. Nah, misalnya kita mau memilih nih Journal of Education Research. Ini kita buka karena kita mau mencari ranking dari jurnal itu, apakah Q1 atau Q2 atau Q3, Q4. Kita menggunakan Simago Journal Rank. Ini lumayan fleksibel dan mudah untuk dicari ya, karena dia gratis dan lumayan cepat juga gitu ya database-nya. Jadi Simago Rank Journal Country kita buka. Lalu, nah, karena di sini kita sudah menemukan Journal of Education Research karena dilihat dari sini. Nah, improving financial literacy through an interactive read aloud with children picture books. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita salin di bagian ini, Education, Journal of Education
Educational Research. Journal of Educational Research United States, kita klik dan pastikan nama dari jurnal tersebut sesuai dengan apa yang kita cari gitu, karena kadang sayang sekali dia Q2, jadi kita harus cari lagi jurnal yang sekiranya Q1. Kita coba menggunakan Simago Journal Country Rank dengan mencantumkan ISSN-nya. Nah, kita tadi menyalin dari sini Journal on Mathematics Education, kita cek apakah jurnal tersebut terindeks ranking. Nah, di sini langsung ketemu Journal on Mathematics Education. Nah, di sini tertulis dia itu Q3. Jadi dia bisa mencari gitu mana yang sekiranya mau kita gunakan. Nah, nomor 3, bagaimana cara mensitasi sesuatu atau artikel ilmiah. Yang pertama itu Mendeley harus terinstall di desktop dan juga terinstall juga di Word gitu. Pastikan dia terkonek di reference. Nah, seperti ini. Nah, kita coba memparafrase tersebut. Nah, kita unduh terlebih dahulu. Kita cek di downloads, sudah ada satu artikel. Nah, misalnya kita gunakan di sini. Nah, menurut according ini bisa ditranslate terlebih dahulu ke bahasa Indonesia ataupun bagaimana gitu, atau di parafrase terlebih dahulu. Setelah itu kita tulis bahasa Indonesianya. Nah, setelah itu kita masukkan kita ubah menjadi bahasa Indonesia berdasarkan pandangan dari seperti ini. Nah, kita karena mau mensitasi sesuatu, biasanya kita tandai terlebih dahulu, misalnya angka 12 itu sebagai penanda ini jurnal ke-12 supaya rapi gitu ya. Nah, terus insert citation, kita go to Mendeley, kita pastikan sesuai dengan apa yang sudah kita cari. Nah, ini education science. Nah, karena tadi itu harus dimasukin dulu ke dalam sini yang tadi websitenya. Nah, ini di ujung atas ada add, kita insert karena dia udah ada. Nah, kita insert di bagian download, kita cari contohnya. Nah, karena dia udah masuk, kita tinggal melengkapi apa informasi yang sekiranya dibutuhkan di sini di Mendeley-nya. Yang perlu dilengkapi lagi. Kemudian setelah itu kita pastikan apa yang akan disitasi. Nah, misalnya ini nomor 12 kita citasi, insert citation, go to Mendeley, kemudian klik dan cite. Bagaimana cara kita untuk membuat diagram prisma atau diagram yang menunjukkan langkah-langkah bagaimana kita memproses artikel ilmiah. Nah, yang pertama kita masukkan dulu langkah-langkah yang sudah kita masukkan tadi. Mungkin bisa dibuat sederhana dengan membuat tabel atau sebagainya yang memudahkan. Kalau di sini kita bisa langsung masukin database-nya kita pilih Scopus, tahunnya karena tadi sudah difiltrasi ya, difilter itu dari 2025 sampai 2026. Kita mau menggunakan ini karena kita merasa ini yang paling relevan, seperti itu. Terus setelah dipilih, kita masukkan data-datanya, mana yang diekstraksi dan juga yang tidak diekstraksi. Inklusi dan ekstraksinya kita masukkan. Tahunnya, subjek areanya tadi yang sudah diklik, keywordnya, dokumen tabnya, artikel, dan open access. Oke, yang pertama kita identifikasi berapa banyak artikel dari Scopusnya. Tadi ditunjukkan 875 untuk di artikel lain di education science. Nah, kita masukkan data-datanya. Kita akan memfilter
apa saja yang ada di. Nah, yang pertama kita mau memfilter dari 2022. Nah, 2022 sampai 2025. Langkah-langkahnya kita klik ini. Nah, kita jumlahkan dari 2022 sampai 2025 itu ada berapa data yang diperoleh. Nah, sisanya dari 2021 sampai 1999 kita exclude, jangan kita masukkan. Jadi dia menjadi data yang tidak akan dipilih, seperti itu. Kita limit, kita batasi. Nah, ini setelah mengalami perhitungan, kita masukkan kalau kita menemukan hasil data dari Scopus itu 875 artikel. Kita pilih buyer. Nah, berdasar tahun yang diikutsertakan dan tidak diikutsertakan itu ada 71. Nah, kita beri tanda panah penyaringan. Langkah kedua itu penyaringan. Kita buat tanda panah yang sesuai, karena tadi kan sudah eksklusi dan inklusi. Terus tadi juga sudah diidentifikasi, misalnya hasilnya ada 875. Selanjutnya kita inklusi lagi berdasar tahun. Nah, selain berdasar tahun, kita ambil dari berdasarkan subjek areanya. Nah, kita milih subjek areanya itu di 51 sesuai dengan data yang ada di Scopus, karena kan kita nggak bisa ngasal ya, jadi harus sesuai. Terus kita juga masukin apa yang dieksekusi. Yang dieksekusi apa aja, ada 26. Selanjutnya inklusi berdasar keywordnya juga dimasukkan kembali, karena kan tadi kita memilih keyword, beberapa keyword, dan yang dieksekusinya apa saja. Lalu setelah itu kita memilih berdasar tipe dokumen. Tadi tipe dokumen yang kita pilih itu yaitu artikel. Masukkan langkah-langkahnya, lalu kita beri panah. Dan kita eksekusi ada 6. Selanjutnya final artikel ilmiah, karena yang di open access yang terakhir banget itu ada final. Jadi akhirnya kita memilih 26. Seperti itu. Refleksikan mata kuliah karya tulis ilmiah di semester 7 ini sangat terbantu dengan adanya mata kuliah ini. Sayangnya kita tidak mempelajarinya dari semester awal gitu ya. Jadi walaupun ini sebenarnya sangat-sangat terbantu untuk dalam pengolahan skripsi gitu. Dan alhamdulillah menurut saya 8 pertemuan kemarin itu rasanya seperti workshop, karena kita membedah satu persatu bagaimana citasi jurnal, bagaimana jurnal itu seperti apa, artikel ilmiah itu seperti apa, dan kita sangat-sangat mencari, mengeksplor banyak hal. Lalu kita juga bisa pada pertemuan pertama juga dikenalkan dengan beberapa database selain dari yang kita sering gunakan, yaitu Scopus. Kita juga berkenalan dengan Elsevier, Springer, Taylor and Francis, Weil, Sagan, dan juga banyak lainnya gitu selain dari Google Scholar yang sering kita gunakan. Selain itu juga kita juga bisa mengindeks tadi database Simago atau juga yang lainnya, supaya kita bisa membedakan apakah jurnal tersebut Q1, Q2, Q3, Q4 semakin atas atau semakin Q1 itu berarti yang paling bagus gitu. Jadi kayak kita bisa membedakan mana artikel jurnal yang berkualitas dengan sumber kredibel dan valid. Jadi terbiasa dengan artikel ilmiah internasional. Selain itu juga karena mahasiswa diminta untuk berkelompok, jadi sangat memudahkan gitu untuk
saling membantu satu sama lain, bisa berselancar dengan SLR, penelitian SLR maupun penelitian bibliometrik. Dan itu juga kita sangat wajib untuk belajar mensitasi atau memparafrase menggunakan bahasa kita, dan juga mencantumkan sumbernya di Mendeley ataupun Zotero. Itu sebagai software yang membantu semua mahasiswa untuk mensitasi. Selain dari proses pencarian, ada juga website atau software yang membantu kita untuk membuat grafik mind map, pemetaan dan lainnya, itu menggunakan Fastviewers. Nah, hanya saja untuk kesulitan dari mata kuliah ini kadang device yang tidak mendukung proses pembelajaran, jadi rasanya terhambat dengan itu, jadi sehingga perlu diperbaiki device-nya. Selain itu juga ketelitian dan ambisi yang rajin menjadi tantangan dari mata kuliah ini, karena perlu waktu untuk memahami mata kuliah ini sementara dengan banyaknya mata kuliah lain gitu. Jadi perlu sering-sering berlatih, dan juga setiap pembelajaran itu bermakna karena selalu terselip ilmu hidup yang bermanfaat bagi mahasiswa. Dan juga ini lumayan hal yang baru karena selama 3 tahun berkuliah rasanya tidak pernah melihat mata kuliah seperti ini gitu, yang lumayan seperti workshop, dan saya rasa ini penting untuk di perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.